Shalom, selamat pagi saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Terima kasih untuk hari baru yang Bapa beri bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, buat penyertaan kehadiran-Mu. Terima kasih buat janji-janji Tuhan yang memberi pengharapan kepada kami. Kami buka hati kami menerima firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Firman yang mau dirampas, benih firman mau dirampas oleh si jahat, apapun itu bentuknya kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Firman Allah kami terima bertumbuh berbuah, hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, di pagi yang baik ini kita akan mempelajari kebenaran firman Allah dengan tema Kristus datang membawa kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah tujuan kedatangan Yesus ke muka bumi, yaitu untuk membawa kehidupan. Tetapi dikatakan di situ bahwa iblis datang juga untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebentar lagi, tanggal 25 tepatnya, kita memperingati Natal 2021. Namun di awal-awal ini kita akan melihat dan mempelajari peristiwa dan makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam Natal kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saya mengajak saudara sekalian membaca dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Kemudian firman Allah berkata bahwa mereka lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lalu larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem
dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam bacaan ini kita diperhadapkan kepada satu kenyataan yang sangat tidak menyenangkan, yaitu iblis hadir untuk menghancurkan. Yang pertama, iblis menggerakkan upaya pembunuhan terhadap para Majus. Kita sudah membaca di ayat-ayat tadi bagaimana sebenarnya iblis melalui Herodes sudah merencanakan, mengupayakan pembunuhan terhadap orang-orang Majus. Karena apa? Karena mereka mencari raja yang baru dilahirkan itu. Artinya mereka menyatakan secara terbuka terang-terangan bahwa mereka adalah pengagum, pengikut raja yang baru dilahirkan itu. Mereka bertanya di mana raja orang Yahudi. Padahal Herodes ini adalah raja yang dilantik oleh Roma untuk menjadi pemimpin atau raja orang Yahudi. Dan ketika dia mendengar ada seorang raja Yahudi yang lain dilahirkan, dia merasa terancam. Dia merasa, wow, itu satu saingan. Dan dia tahu bahwa para raja dari timur ini merupakan membawa satu potensi besar untuk kemudian mereka akan melawan dia. Mereka tidak menyembah kepada raja orang Yahudi itu Herodes, tapi mereka menyembah kepada raja yang lain. Dan untuk itu kemudian iblis mulai memanas-manasi hati Herodes, sehingga Herodes kemudian menyusun rencana untuk membunuh mereka. Namun Allah menghandle situasi yang ada. Allah melarang orang Majus untuk melewati tempat di mana mereka lewat dari istana Herodes dan menuju ke Bethlehem, tapi mereka diingatkan untuk pergi melalui jalan yang lain. Bapak, Ibu, ada kejahatan di dalam dunia ini, ya. Dosa memerintah, dosa menguasai hati manusia. Baik laki perempuan, baik orang tua sampai anak-anak. Semua orang tercemar oleh dosa, oleh kejahatan, ya. Mengandalkan diri sendiri, kemudian manusia mudah dikendalikan, tipu daya yang menguasai hati manusia, sehingga manusia tidak mengerti kebenaran, menolak kebenaran. Kebenaran itu menjadi kabur bagi manusia. Kita lihat ini betapa jelas dalam kehidupan Herodes, saudara sekalian. Betapa jahatnya. Di tengah kelahiran Juru Selamat dengan berita-berita yang begitu indah, kita membaca dan mendengarkan dan membayangkan bagaimana paduan suara malaikat di padang Efrata, ya, bagaimana kemudian raja-raja itu datang dipimpin oleh bintang yang bersinar dengan begitu terang. Berita sukacita dari sorga menguasai pada hari-hari itu. Namun kita lihat setan dan para pengikutnya berencana untuk membunuh para penyembah Kristus. Dalam penyembahan ada kehidupan, namun iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan para penyembah. Tapi saudara ingat bahwa Kristus Tuhan kita, dia datang untuk apa? Dia datang untuk membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Kristus datang membawa kehidupan. Dan kemudian dia menuntun orang Majus untuk melewati jalan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita belajar di hari-hari ini. Kita membawa hidup kita kepada Yesus sebagai penyembah-penyembah yang setia dan benar. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Dia melindungi, dia memberkati kita, dia menolong kita. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita lihat bahwa iblis hadir untuk menghancurkan. Iblis menggerakkan upaya pembunuhan terhadap para Majus, para penyembah, orang-orang yang mengasihi Yesus. Yang kedua, kita lihat apa yang dikerjakan oleh iblis. Kalau Yesus datang membawa kehidupan, maka iblis mengupayakan penghancuran, pembunuhan, dan kematian. Yang kedua, dia menggerakkan upaya pembunuhan terhadap anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Kita lihat bahwa kita mempelajari Natal, bagaimana kelahiran Yesus, bicara tentang pujian, sukacita, sekali lagi paduan suara malaikat, gembala-gembala yang bergegas, begitu
tergugah dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya. Mereka bisa melihat malaikat. Begitu banyak malaikat, paduan suara sorga yang begitu merdu indah. Ya, simfoni orkestra sorgawi itu dinyatakan di depan mereka di padang Efrata. Ketika saya dan teman-teman pergi ke Israel, kami pergi ke padang Efrata. Padang yang tidak rata tetapi dengan kontur yang miring, dan disitulah malaikat menyatakan pujiannya kepada Allah dan dinyatakan kepada para gembala bahwa juru selamat telah lahir. Saudara sekalian, di tengah-tengah peristiwa yang indah, para majus yang datang menyembah, namun saudara lihat bahwa dicatat satu peristiwa kejam dalam Matius 2 ayat 16 dan 18. Dikatakan bahwa ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Inilah peristiwa infantisida dalam Alkitab, di mana dilakukan oleh Herodes Agung, Raja Yahudi yang dilantik oleh orang Romawi itu. Kejahatan mengikat hati manusia. Tindakan Herodes ini menyatakan itu. Di tengah kelahiran Juru Selamat Yesus Tuhan, ketika malaikat hadir mewartakan berita sukacita, dan sukacita itu menular kepada gembala, menular kepada orang-orang di Bethlehem, bahkan menular sampai kepada negeri yang jauh di timur, para Majus. Saudara lihat, setan dan para pengikutnya membunuh begitu banyak balita. Herodes dia dikuasai oleh kemarahan yang tidak terkendali. Kita bisa membayangkan kengerian yang terjadi di Bethlehem pada saat itu ketika Herodes mengirim pasukan pencabut nyawa untuk anak-anak yang masih batita, ya saudara sekalian. Keluarga-keluarga berteriak ketakutan karena itu dengan tiba-tiba sergapan itu datang dengan tiba-tiba. Setiap rumah yang ada anak tiba-tiba didatangi. Anak itu dirampas dan anak itu dibunuh di depan mata orang tua mereka. Satu kengerian yang sangat luar biasa. Ini tindakan brutal dari seorang penguasa sadis di bawah pengaruh setan. Kekejaman ini pengingat yang sangat jelas bagi kita semua di tengah sukacita Natal. Saudara, alasan Yesus datang adalah untuk berperang melawan dosa. Dia datang membawa kehidupan, dan untuk itu ada peperangan melawan dosa, melawan iblis. Ada sebuah peperangan dan Yesus datang untuk membawa kehidupan bagi kita dengan berperang ganti kita mengalahkan dosa, kejahatan, dan iblis. Bapak Ibu, kalau bicara Natal bukan sebatas hanya kue, perayaan, pesta, baju baru, hadiah-hadiah Natal ya, rekreasi, liburan, holiday, hal-hal yang indah. Tapi tahukah saudara bahwa di awal Natal, peristiwa Natal adalah sebuah peperangan. Juru Selamat datang membawa kehidupan, dan untuk itu iblis pun berusaha untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dia pakai Herodes untuk menghancurkan para penyembah, untuk menghancurkan generasi muda yang dia sangat khawatir bahwa anak-anak itu akan menjadi penyembah. Bahkan mungkin anak-anak itu adalah salah satu dari mereka adalah Juru Selamat itu. Tapi saudara sekalian, mari kita rayakan kedamaian dan keindahan Natal. Ya, ketika lagu-lagu kesukaan bagi dunia, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Namun marilah kita mengingat juga bahwa peristiwa Natal yang pertama adalah peristiwa di mana iblis merampas kehidupan dan mendatangkan kematian. Ayat ini memberitahu kita bahwa alasan kedatangan inkarnasi Allah menjadi manusia, lahirnya Juru Selamat di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, adalah untuk mengalahkan dosa kita dan menghancurkan pekerjaan iblis. Saudara sekalian, hati-hati. Mari kita menjaga hubungan kita. Jangan sampai dosa memecahkan satu bangsa Indonesia. Kita berdoa. Jangan sampai dosa, iri hati dan dengki seperti yang terjadi dalam hati Herodes ketika dia tahu ada raja lain yang baru dilahirkan. Dia takut, dia ingin merampas tahta itu, dia ingin menjadi yang pertama, dan itu sebabnya kemudian dia membunuh anak-anak yang ada. Jangan sampai saudara sekalian terjadi perpecahan dalam satu gereja tubuh Kristus. Jangan sampai terjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, Yesus datang membawa harapan baru bagi umat manusia.
Kalau iblis menebar ketakutan, kebencian, iri hati, dan dengki dalam hati Herodes, sehingga Herodes menjadi alat yang sangat ampuh bagi iblis untuk membunuh pada waktu Natal pertama terjadi. Tapi saya percaya kasih Allah ada di dalam hati kita, dan Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menjadi alat menyatakan kemuliaan Allah. Yesus Kristus datang membawa kehidupan. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sambutlah juru selamat itu dengan penuh kasih dan sebarkanlah kasih itu kepada orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Segala puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus Tuhan itu, Dia telah datang dan Dia membawa kehidupan. Kristus datang membawa kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah yang sederhana, yang singkat pada pagi hari ini, yang sudah memberkati kami. Kami tahu Engkau datang membawa kehidupan dan kasih-Mu mengisi bejana hati manusia. Namun iblis berusaha menyebar iri, dengki, kebencian dalam hati setiap manusia. Sehingga terjadi percideraan, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, perseteruan dalam bangsa, dalam gereja, dalam keluarga. Tapi kami percaya di pagi hari ini kami dikuasai oleh kasih Kristus. Kami merayakan Natal penuh dengan sukacita. Oleh karena Kristus sudah berperang melawan kejahatan dan memberi kehidupan bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang susah Engkau hiburkan, yang takut Engkau memberi keberanian, yang kehilangan pengharapan Engkau memberi harapan yang baru, yang kekurangan Engkau cukupkan dengan kelimpahan-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam masalah Engkau buka pintu dan beri solusi jalan keluar, karena Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati gembala sidang yang ada, staf gembala, seluruh hamba Tuhan, diaken, pelayan aktivis, bahkan jemaat yang mengasihi Engkau, dari anak yang terkecil sampai lansia, ada di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah pekerjaan umat-Mu, diberkati dalam nama Yesus. Berkati pendidikan mereka dalam nama Yesus. Keberhasilan, promosi, Tuhan angkat bela pelihara umat-Mu. Nyatakan janji-janji-Mu dalam hidup mereka. Ketika mereka setia, taat dan mengasihi Engkau. Berkati Indonesia, provinsi kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak. Engkau berkati juga jajaran Menteri Kabinet, seluruh TNI, Polri, para medis, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami ingat daerah-daerah yang terdampak bencana dimanapun juga, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan beri pertolongan, khususnya umat-Mu. Tuhan jaga pelihara mereka. Terima kasih untuk hari ini. Dengan mengucap syukur, kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.